Yohanes 8 ayat 32 begini bunyinya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan kamu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kevin, lihat handphone mami nggak sih, kamu? Enggak. Oh iya ya, di sini ya. Kamu lagi ngapain? Aku duduk diam aja tadi. Kok ada notifikasi? Handphone mami udah cepet banget habis kuotanya. Sebelumnya masih banyak loh. Kamu lihat apa nggak? Enggak. Tadi diam aja sih. Nah, ini mami lihat nih. Ternyata ada historinya. Ada lihat YouTube nih. Kamu yang suka lihat YouTube. Mesti ngaku. Sorry mami. Kan nggak suka sama anak yang suka bohong. Kita harus jujur, walaupun nanti mungkin mami hukum kalau kamu nggak jujur. Ngerti ya? Sorry. Iya, jangan cuma sorry hari ini tapi besok berbuat lagi. Nggak boleh ya. Udah, ayo kita mendingan memuji menyembah Tuhan aja, oke? Ya, nanti kamu minta ampun ya. Kita berdoa sama-sama, oke? Hai adik-adik, udah siap kan ya? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ulangi lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, hore. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam
adik-adik, yuk mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur buat hari ini, buat hari Minggu yang ceria bersama dengan Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau menuntun hati kami, Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami, Tuhan, bisa mengerti apa yang difirmankan pada hari ini. Kau berkati kakak yang memberikan firman Tuhan juga pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ke Kameli yang membawa kita dalam pujian penyembahan. Adik-adik, ada yang ingat gak minggu lalu kita bahas tentang apaan? Ada yang ingat? Betul sekali, minggu lalu kita bahas tentang Esau dan Yakub. Dan untuk minggu ini kita akan membahas satu karakter yang baru. Kemarin kan kita bahas tentang karakter ketaatan. Untuk bulan ini kita akan membahas karakter kejujuran. Adik-adik ada yang tahu gak kejujuran itu apa? Kejujuran adalah suatu hal yang pasti dan benar atas apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Nah, pada saat adik-adik untuk berkata, pada saat adik-adik lakukan, harus dengan jujur. Contohnya, mamanya tanya, kamu lapar enggak? Tapi adik-adik bilang enggak lapar. Tapi ternyata adik-adik sangat lapar. Nah, itu bisa dibilang bahwa adik-adik gak jujur. Adik-adik tahu enggak lawan kata jujur itu apa? Lawan kata jujur adalah bohong. Nah, biasanya nih ya, kalau karakter itu biasanya digambarkan dengan binatang. Nah, untuk karakter kejujuran untuk bulan ini digambarkan dengan singa Afrika. Adik-adik mau denger gak ceritanya? Mau denger kan? Mau denger kan? Oke, kita mau dengar ceritanya. Di hutan Afrika tinggallah seekor singa yang sangat ditakuti sama binatang-binatang lainnya. Suatu hari, seekor tikus ingin membuktikan kepada semua binatang yang tinggal di dalam hutan itu bahwa ia bisa berteman dengan singa. Dia pun menghampiri singa itu yang sedang tidur dan naik ke punggung singa. Tiba-tiba singa pun terbangun dan si tikus sangat ketakutan. Singa pun berkata kepada tikus, "Berani-beraninya kamu naik ke punggungku." Tikus berkata, "Aku hanya ingin berteman denganmu. Jangan makan aku." Sang singa berkata, "Pergilah, jangan dekat-dekat denganku. Aku tidak akan memakanmu." Dan seketika si tikus pun berlari sangat kencang. Dan ternyata benar, si singa berkata jujur. Ia tidak mengejar tikus dan tidak memakannya. Di siang hari, si singa sangat kelaparan. Dia mencoba mencari makanan. Dia mengelilingi hutan. Tiba-tiba dia terjerat jaring dan terperangkap. Dia minta tolong. "Tolong, tolong." Si tikus yang melihat mau menolongnya. Tapi dia sangat takut. Dia takut kalau contohnya si singa akan memakannya. Karena dia lihat si singa sangat kelaparan. Tapi si singanya masih minta tolong. Si singa pun berjanji dia gak akan memakan tikus itu. Dan dengan keberaniannya si tikus naik ke tali dan menggigit tali itu dengan kencang sekali. Sampai pada akhirnya tali itu pun putus. Dan ternyata benar si singa gak memakan si tikus itu. Bahkan dia berterima kasih kepada si tikus sudah menyelamatkannya. Dan sampai pada akhirnya pun mereka berteman. Dari cerita yang tadi kita dengar, kita dapat simpulkan 5 pedoman saya harus jujur. Yang pertama, saya mau berkata benar. Pada saat adik-adik ditanya sudah ngerjakan PR, tapi adik-adik bilang sudah ngerjakan PR, ternyata belum. Itu bohong. Nah, adik-adik ingat ya, kalau contohnya kita menjadi orang yang jujur, kita akan dipercayai sama teman-teman dan orang tua kita. Yang kedua, saya mau mengakui kesalahan. Contohnya, kita merusak barang papanya kita. Tapi pada saat papanya kita tanya, terus kita nggak ngaku, kita bilang bukan kita yang merusak.
saat itu juga kita tidak mengaku kesalahan kita. Nah adik-adik, kita harus mengaku kesalahan kita supaya apa? Supaya orang tua kita, teman-teman kita menyayangi kita. Yang ketiga, saya tidak menipu dan mencuri. Contohnya tetangganya punya barang bagus, terus kita main ke rumahnya, kita ambil barangnya. Pada saat itu dia nanya, kamu nyuri ya barang aku? Terus kita bilang enggak. Nah adik-adik, di situ kita sudah mencuri dan menipu dia. Gak boleh ya adik-adik. Nomor 4, saya mau mendorong orang lain untuk menjaga kebenaran. Contohnya, saat adik-adik melihat sepupunya datang ke rumah, terus dia berbohong. Dia nggak mengatakan yang sebenarnya. Adik-adik harus tegur sepupunya, harus bilang, harus mengatakan suatu hal yang benar dan jujur. Yang kelima, saya tidak mau berkata berlebihan untuk membuat seolah-olah berbeda dari apa yang sebenarnya. Contohnya, kita punya teman, sebenarnya dia bawel sih, tapi kita ceritain ke teman yang lain kalau dia bawel, dia nggak jujur, dia cerewet, dia boros, dia suka ngata-ngatain orang. Itu nggak boleh ya adik-adik, kita harus mengatakan apa yang sebenarnya. Oke? Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih setiamu yang kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar tentang karakter kejujuran, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang tetap menjaga kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap hidup di dalam kejujuran Bapa. Biarkan Tuhan Yesus kami gak hidup dalam kebohongan Tuhan Yesus. Tuhan, setiap apa yang kami dengar, apa yang kakak-kakak sekolah minggu ceritakan, kami dapat mengaplikasikannya dalam hidupnya kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, bulan ini kita mau belajar lagu tentang pedoman karakter jujur. Yuk, nyanyi bareng-bareng. Kalian mati dan kalau udah bisa minta tolong sama papa rekam dan dikirim lagu dan videonya ke kakak-kakak Sunday School. Halo adik-adik, terima kasih adik-adik semua yang sudah selalu setia mengikuti ibadah online bersama dengan kakak-kakak di sini. Hari ini kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Meli dan juga Kak Kevin. Kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Dio, yaitu tentang karakter kejujuran. Terima kasih ya Kak Meli, Kak Kevin dan juga Kak Dio. Oh ya, barusan juga kita sudah diajarkan lagu Prinsip Karakter Kejujuran oleh Kak Michelle. Adik-adik jangan lupa untuk dilatih. Kalau udah bisa, adik-adik bisa rekam, kemudian kirimkan juga bersama dengan foto aktivitas minggu ini ke kakak-kakak sekolah minggu. Kakak tunggu ya adik-adik ya.
Nah, adik-adik, karakter kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan integritas, di mana kita itu harus jujur di mana saja dan kapan saja. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, kita tetap harus jujur. Karena ingat, Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Dan tadi Kak Dio bercerita tentang karakter kejujuran dikaitkan dengan binatang. Apa itu adik-adik? Ya betul, singa. Singa itu adalah binatang yang jujur. Dia mengatakan apa adanya dan dia memegang janjinya. Ketika dia sudah berjanji, maka dia akan melakukan apa yang dia katakan. Mari kita belajar sama-sama untuk menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan terutama ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Ibu Ati. Tapi sebelumnya kakak mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan penjagaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada pada hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau terus menjaga kami, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat, kuasa gelap dan segala rencana jahat manusia Tuhan. Pelihara juga Tuhan Papa dan Mama kami, biar mereka juga aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan yang mereka lakukan, biar Engkau buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang kurang sehat, atau ada om tante yang kurang sehat. Tuhan kiranya Engkau lawat mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Biar mereka boleh diberikan kesehatan yang baik, Kau pelihara mereka, Kau berikan mereka sukacita dan juga damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk tenaga medis, baik dokter, para perawat yang melayani di rumah sakit di seluruh Indonesia Tuhan. Bapa, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka tubuh yang sehat, berikan mereka semangat ya Tuhan. Biar pelayanan yang mereka lakukan untuk merawat pasien-pasien Tuhan, biar Kau berkati mereka Tuhan. Keluarga mereka Kau berkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Biar mereka tetap sehat dan kuat untuk melayani masyarakat Indonesia Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan, Engkau turut bekerja Tuhan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini Tuhan di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan bangsa kami. Kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan kami minta belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan, sembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, biar bangsa ini boleh berbalik Tuhan dari apa semua kesalahan kami Tuhan, biar kami berbalik kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Biar adik-adik juga boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Adik-adik juga selalu menerapkan karakter kejujuran dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar kami jujur di hadapan Engkau terutama ya Tuhan. Dan biar kami boleh punya integritas, melakukan segala sesuatu dalam kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, kakak juga masih mau terus mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan yang baik dan benar. Ingat untuk memakai masker ketika adik-adik di luar rumah. Kemudian adik-adik juga harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian menghindari juga kerumunan, dan adik-adik juga harus ingat untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup, supaya adik-adik tetap sehat dan kuat. Mari kita dukung program pemerintah saat ini yang menyarankan kita untuk tetap di rumah saja untuk sementara waktu. Oke adik-adik, nah sebentar lagi kita akan langsung melakukan aktivitas bersama dengan Ibu Ati. Yuk kita langsung aja bertemu dengan Ibu Ati. Pagi adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Dio. Sekarang kita akan membuat aktiviti. Aktiviti kita hari ini membuat singa. Seperti ini adik-adik. Caranya seperti berikut. Pertama-tama kita membuat pola seperti ini. Pola pertama membuat bulu rambut lion. Kedua, kita membuat kepala
ketiga, kita membuat badan lion. Lalu kita membuat 4 pasang kaki lion. Seperti ini adik-adik. Lalu ekornya, caranya seperti berikut. Kita lem seperti ini. Kita tempel kepala lion. Lalu badannya kaki, kaki depan, lalu ekornya. Lanjut kasih matanya. Lalu kita kasih hidung. Kita membuat mulut. Seperti ini. Nah, ini hasilnya adik-adik. Jangan lupa tempel di kertas HVS seperti ini. Lalu adik tulis poin-poin yang ada di layar. Nah, mudah kan adik-adik? Jangan lupa difoto, di-upload, dan di-tag di IG gereja di bawah ini. Nah, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. Salam sehat. Dah.